Terdapat 3 pilar konservasi yang ada di Universitas Negeri Semarang. Pilar pertama yaitu konservasi keanekaragaman hayati, arsitektur hijau, dan sistem transportasi, pengolahan limbah, kebijakan nirkertas, dan energi bersih. Pilar kedua yaitu seni dan budaya, pilar ketiga nilai dan karakter. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan nirkertas. Dalam kebijakan nirkertas, UNES sudah menerapkan kebijakan ini dengan sangat baik, dengan bukti pemanfaatan teknologi informasi yang sangat baik dan sangat membantu pelayanan bagi para dosen, karyawan, dan mahasiswa. Prestasi di bidang pelayanan sudah mendapat pengakuan dari Kemendikbud di tahun 2013 dengan predikat pelayanan publik terbaik. Prestasi ini menggambarkan proses pelayanan yang efektif dan efisien bagi seluruh sivitas akademika UNES. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian nirkertas, cara menerapkan nirkertas, penerapannya di UNES, serta dampak positif dan negatif dari nirkertas. Pengertian nirkertas. Kertas merupakan salah satu komponen penting yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Hampir semua pekerjaan itu memerlukan kertas untuk menyelesaikannya. Tidak terkecuali kita sebagai mahasiswa menggunakan kertas untuk mencatat materi dari dosen, untuk mengerjakan soal, mengerjakan UTS, mengerjakan UAS. Namun, tanpa kita sadari, penggunaan kertas secara berlebihan itu dapat merusak lingkungan. Hal ini disebabkan karena produksi kertas itu berasal dari serat pohon. Hutan merupakan paru-paru dunia yang fungsi utamanya adalah menghasilkan oksigen dan dapat digunakan sebagai penyeimbang alam untuk keberlangsungan hidup manusia. Nirkertas adalah suatu usaha untuk membatasi serta mengurangi produksi penggunaan dari kertas. Nirkertas itu merupakan suatu cara yang sederhana yang memiliki peran penting dalam satu masalah besar, terutama masalah global warming itu sendiri. Nirkertas merupakan suatu program meminimalisasi penggunaan kertas yang digunakan untuk surat menyurat atau keperluan lainnya. Nah, kita dapat menggantinya dengan sarana informasi untuk pengganti kertas. Berikutnya adalah cara menerapkan kebijakan nirkertas dengan 1. Menekan jumlah produksi kertas. Kita tahu bahwa penggunaan maupun produksi kertas masih sangat relatif tinggi. Maka dari itu diperlukan adanya kebijakan yang mengatur penggunaan bahan baku pembuat kertas ke skala yang lebih kecil. Nantinya hal ini akan berdampak kepada masyarakat untuk mencari bahan alternatif dalam hal menggunakan kertas. Di sisi lain, masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kedua, melakukan pembatasan penggunaan jumlah kertas. Pembatasan maupun pengurangan penggunaan jumlah kertas dapat kita lakukan di beberapa instansi, seperti instansi pemerintah, instansi perguruan tinggi, maupun instansi swasta terkait lainnya. Hal ini nantinya akan merubah sistem kerja yang masih menggunakan kertas ke mekanisme sistem kerja terbaru yaitu menggunakan teknologi. Yang ketiga, dengan memajukan penggunaan teknologi. Dalam hal ini, pemerintah turut berperan aktif dalam menciptakan peraturan untuk membentuk kebijakan nirkertas. Nantinya kita dapat melihat daripada sudut pandang masyarakat untuk berpikir pola yang lebih kreatif dan inovatif mencari bahan alternatif penggunaan kertas dengan cara yang lebih sederhana menggunakan teknologi seperti mencari informasi melalui internet. Penerapan kebijakan nirkertas di UNES. Yang pertama, surat menyurat dan dokumentasi melalui paperless policy. Yang kedua, administrasi akademis berbasis teknologi informasi dan rancangan e-administrasi. 3. Sistem pembelajaran melalui aplikasi berbasis web. 4. Pengembangan penerbitan online. Yang pertama, surat menyurat dan dokumen melalui paperless policy.
proses administrasi formal terkait dengan aspek legal dan umumnya tertuang dalam dokumen dinas tertulis. Kita bisa temukan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh rektorat yang berbentuk PDF, bukan printout, sehingga mengurangi penggunaan kertas. Akademis berbasis teknologi informasi dan rancangan e-administrasi. Karena sebelumnya pengelolaan sistem akademis dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu yang lama dan menambah tumpukan kertas. Selain menghemat kertas, rancangan sistem administrasi akademis dibangun untuk memudahkan struktur pengelolaan data, sehingga mudah untuk mengakses data-data akademik sehingga tidak terlalu lama. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran melalui aplikasi berbasis web. Aplikasi ini kita dapat akses melalui link apps.unes.ac.id. Link ini dapat kita akses melalui handphone, PC, atau media elektronik lainnya. Dalam aplikasi ini, UNES memberikan banyak fasilitas, diantaranya yaitu ada SIKADI atau Sistem Informasi Akademik Terpadu, ada SITEDI atau Sistem Informasi Skripsi Tesis Disertasi, kemudian ada SIMBKL atau Sistem Informasi PKL, kemudian ada ELENA atau e-learning yang sering kita gunakan, kemudian ada otomasi atau perpustakaan online, kemudian ada SIMBKL-FT, kemudian ada P2B atau Pusat Pengembangan Bahasa, kemudian ada Kompre atau Sistem Informasi Ujian Komprehensif, kemudian ada AWAN Soal MKO atau Under Development, dan yang terakhir ada ujian atau aplikasi yang mendukung kita untuk melaksanakan ujian secara online. Jadi dalam pembelajaran secara online ini, kita secara tidak langsung mendukung gerakan kertas, karena dosen akan menghemat pencetakan materi di kertas, karena bisa langsung diupload melalui aplikasi tersebut, pencetakan soal-soal, dan kita juga dapat mengerjakan tugas secara langsung dengan mengupload di web tersebut tanpa harus menulisnya di kertas atau mencetak di kertas. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengembangan penerbitan buku secara online. Di lingkungan UNES, kita memiliki UNES Press yang mendukung layanan penerbitan dan pencetakan buku. UNES Press juga mendukung penerbitan buku secara online atau dalam bentuk PDF. Dengan begitu, kita dapat menghemat pencetakan buku di kertas, dan secara tidak langsung kita juga mendukung gerakan kertas. Dengan begitu, kita dapat menghemat kertas yang ada di dunia ini. Dampak positif kebijakan kertas. Yang pertama, masyarakat menjadi lebih mengenal teknologi. Dengan kebijakan kertas, secara tidak langsung, masyarakat dituntut untuk lebih mempelajari teknologi yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua, masyarakat secara tidak langsung turut andil dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Bahan baku pembuatan kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Pohon adalah salah satu penghasil oksigen. Penggunaan kertas yang berlebihan akan mengakibatkan penebangan pohon yang juga berlebihan. Penebangan pohon yang berlebihan akan merusak ekosistem hutan. Kemudian yang ketiga, masyarakat menjadi lebih kreatif. Dengan kebijakan kertas akan memunculkan ide-ide untuk mendaur ulang kertas dan memunculkan sebuah teknologi baru untuk mengatasi permasalahan kertas. Yang keempat, dapat menghemat penggunaan kertas dan pengeluaran. Penggunaan kertas yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak membuang kertas dengan percuma akan menghemat penggunaan kertas dan juga menghemat pengeluaran uang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari kebijakan kertas. 1. Seseorang menjadi malas. Menghilangkan kebiasaan dengan buku atau kertas akan membuat seseorang menjadi malas karena dengan internet, semua akan lebih instan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. 2. Beberapa orang akan kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena kebijakan kertas yang telah diberlakukan secara meluas tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak buruk kepada pabrik produsen kertas. Beberapa pabrik kertas akan mengalami kebangkrutan. Hal ini akan
berdampak kepada para pegawai dari pabrik produsen kertas tersebut. 3. Menurunkan kesehatan mata. Aplikasi penerapan kebijakan nirkertas salah satunya yaitu dengan penggunaan teknologi internet. Penggunaan internet yang berlebihan akan berdampak pada kesehatan mata, yaitu kelainan pada mata dikarenakan layar laptop ataupun layar handphone. Cahaya yang dikeluarkan oleh layar laptop ataupun handphone akan mempercepat mata menjadi lelah dibandingkan membaca dengan buku.